Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast saya yang akan membahas tentang isu-isu seputar birokrasi dan governance publik dengan cara yang santai namun tajam. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu isu yang jarang disorot oleh publik tapi sangat penting bagi kalangan masyarakat, yaitu ketimpangan akses layanan publik di daerah 3T. Namun, sebelum kita lanjut untuk membahas isu ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika Nur Fazilah dengan NIM 240590500146. Saya mahasiswa dari Ilmu Administrasi Negara yang berada di kampus Universitas Teguh Umar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas tentang seputar isu ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau, dan itu dapat membuat sebuah tantangan besar dalam hal distribusi layanan publik. Di wilayah 3T seperti Papua, NTT, atau perbatasan Kalimantan, akses layanan yang dasar yaitu seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan yang masih saat ini terbatas. Masalah ini bukan hanya soal jarak geografisnya saja, tetapi juga soal ketimpangan sebuah anggaran, minimnya sebuah SDM dalam bidang birokrasi, hingga buruknya sebuah infrastruktur. Nah guys, yang dimaksud dengan 3T dalam isu ini adalah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kurikulum Merdeka sebetulnya baik, tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop, mereka tidak mengerti apa itu Merdeka Belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa Merdeka Belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik, tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Tidak bisa dikatakan seperti itu, apalagi daerah 3T. Dampak global dan nasionalnya adalah ketimpangan layanan ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, rendahnya partisipasi pendidikan, dan ketimpangan kesehatan. Ini bukan hanya masalah lokal, tapi mempengaruhi pencapaian Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan. Saudara, tidak adanya jaringan seluler dan juga internet membuat warga sebuah desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini belum merasakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Beppenas memiliki peran penting dalam perencanaan dan alokasi anggaran ke daerah 3T. Namun, implementasinya sangat tergantung pada birokrasi daerah yang seringkali menghadapi tantangan besar, seperti kekurangan pegawai, rendahnya kompetensi, dan ketergantungan pada bantuan pusat. NGO dan komunitas lokal juga berperan dalam mengisi celah pelayanan yang belum dijangkau negara. Perbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan.
Nah, jadi guys, itu beberapa dari sumber-sumber yang terkait dan berita-berita yang menyangkut tentang daerah 3T. Bagaimana masyarakat maupun figur publik yang saat ini masih berada itu, mereka masih mementingkan daerah perkotaan, tapi mereka tidak melihat bagaimana ketimpangan di daerah-daerah tersebut itu yang perlu diperhatikan. Karena minimnya akses layanan publik seperti pendidikan, akses internet, bahkan jaringan saja masih minim untuk masuk ke daerah mereka. Sedangkan untuk petinggi-petinggi lainnya itu mereka masih mementingkan bagaimana kondisi rakyat yang berada di perkotaan, tapi tidak melihat bagaimana susah dan sulitnya dari kalangan belakang seperti daerah-daerah yang masih tertinggal dan pedesaan yang masih saat ini minim dengan aksesnya publik. Jika suatu negara gagal dalam memastikan keadilan layanan publik, maka legitimasi birokrasi akan terus menurun dan kepercayaan publik tergerus, terutama di daerah yang merasa ditinggalkan. Jadi guys, sebagai masyarakat yang akan masa depan nanti memimpin suatu negara ini, kita tuh harus memperhatikan gimana layanan dari akses layanan dari desa-desa yang lebih terpencil. Seperti kita harus meminimalkan daerah-daerah yang terpencil dulu, baru daerah perkotaan. Karena bagaimana susahnya layanan mereka untuk mendapatkan sebuah fasilitas akses dari pendidikan, kesehatan, bahkan layanan-layanan yang administratif. Nah guys, seperti yang kita lihat di Indonesia, bahwasannya banyak kita melihat gedung tinggi dan perkotaan serta lampu-lampu yang indah. Banyak turis dan pendatang yang melihat bahwa Indonesia itu terlihat dari kota-kota yang megah. Di balik itu semua, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal serta akses layanannya saja masih minim, terutama di dalam akses pendidikan, kesehatan, administratif, dan layanan publik. Alpi mengaku sejak berdiri tahun 2005, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan infrastruktur seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama. Untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, para siswa harus bergantian atau bergiliran agar bisa mengikuti program Kemendikbud tersebut. Bahkan layanan internet saja belum masuk ke daerah mereka. Kalau yang dilakukan pakai ini jadi pakai pesawat ya? Iya. Apa namanya di sini, Bu? Kalau kan di sini monitor, kalau mau cari jaringan keluar ke Simbuang. Jauh, Bu. Jauh di sana. Kan di sana baru ada jaringannya, tidak ada sama sekali di sini. Nah, jadi solusi dari ketimpangan layanan di daerah 3T itu adalah bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal reformasi birokrasi daerah. Pemerintah harus memperkuat suatu SDM di wilayah 3T dengan insentif khusus, pelatihan, dan perekrutan lokal. Infrastruktur digital juga harus dipercepat agar suatu layanan publik bisa menjangkau masyarakat melalui platform online. Yang paling penting, kebijakan harus berbasis data lokal dan partisipatif, bukan hanya instruksi dari atasan. Nah guys, jadi itu pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan di podcast saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.